Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini. Kembali kami menyapa, Shalom, selamat malam. Yang ada di lantai bawah juga, Shalom, selamat malam semuanya. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan dari rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah, kami menyapa dari tempat ini, Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kita. Kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, kita mau menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap pujian hati kami. Kami mau melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Ku datang padamu, membawa setiap pujian kami, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu ya Bapa, mendekat padamu. Hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh tiada Allah lain seperti Engkau ya Bapa. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat kemuliaan ya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami. Membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hati. Mendekat padamu Bapa, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagi. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Katakan dengan sungguh, bagimu pujian Tuhan, segala hormat kemuliaan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan
kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian Tuhan, segala hormat kemuliaan. Bagi Raja kami, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang bertata atas segala ciptaanmu. Kami bersyukur Tuhan, segala hormat hanya layak bagimu Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami muliakan. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Kami naikkan sembah kami, haleluya. Kau Allah yang ajaib, sungguh baik Engkau Tuhan, dahsyat perbuatanmu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya. Bagimu, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk setiap cintamu bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Setiap kerinduan hati kami ya Bapa, di kerinduan kami kepadamu, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Begitu mengasihi kami, begitu menyayangi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang layak menerima hormat ya Bapa. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kau berkuasa, Engkau bertahta, Engkau berkarya ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami akui bahwa tanpa Engkau ya Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ada sebab anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Sebabnya kami menaikkan segala syukur kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu ya Bapa, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau yang selalu menyertai kami, menolong kami, memberkati kami. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami ya Bapa. Bahkan di akhir tahun ini,
Kami akan mengakhiri tahun 2020. Kami tetap merasakan cinta Tuhan bagi kami. Hingga pada hari ini penyertaan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa, kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami ada karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami ada karena anugerah-Mu bagi kami yang Bapa yang melimpah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan pujian kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu kami bersyukur, berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Sekali lagi dengan iman, ku ada sebab anugerah-Mu ya Bapa. Ku ada sebab anugerah. Amin, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Dengan iman katakan terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang tahun ini. Bahkan sampai pada hari ini, sampai detik ini, Kau mengasihi kami ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih
kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur setiap anugerah-Mu bagi kami, untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih ya Tuhan. Segala hormat bagi-Mu, haleluya. Kau Allah yang hidup, Kau begitu baik Tuhan bagi kami, Kau begitu mengasihi kami. Semusim berlalu dalam setiap kehidupan kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap membuktikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu lebih luas dari samudra ya Bapa. Tak terukur, tak terselami, tak tertandingi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami datang menaikkan segala syukur kami kepadamu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkaulah Allah di atas segala Allah. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita katakan semusim berlalu Engkau mengasihi kami. Semusim berlalu Engkau memelihara hidup kami. Kasih-Mu tak pernah layu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi dengan iman-Mu katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Kau mengiring, Engkau menyertai kami, Engkau menemani setiap langkah kami Tuhan. Engkau memelihara setiap perjalanan hidup kami. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu ya Bapa, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Amin Tuhan.
Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tak terukur dalam hidup kami ya Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Semusim berlalu dalam hidup kita, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Iman kita semakin dewasa dalam mengikut Tuhan. Kita diberkati Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Engkau yang berfirman ya Tuhan, maka kami sembuh. Engkau yang telah bersabda ya Bapa, dan menyelamatkan kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Bapa, tak pernah kami meragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, kembali kita naikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Katakan dengan iman, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda Tuhan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya pada. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Benar Bapa, ketika Engkau berfirman dalam hidup kami, ketika Engkau bersabda dalam hidup kami, itulah yang menyelamatkan kami Bapa. Firman-Mu yang menolong kami. Sungguh kami bersyukur
waktu demi waktu kami masih dapat untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami umat-Mu datang kepadamu Bapa. Bapa, Engkau layakkan kami, kuduskan hidup kami. Berilah kami hikmat-Mu sehingga hidup kami, iman kami bertumbuh oleh karena firman-Mu Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di lantai bawah, yang di rumah maupun yang ada kita di ruangan ini. Kemurahan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kita, yang masih dapat kita nikmati hingga saat ini. Puji Tuhan, sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Baik, kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita Efesus yang kelima ayat pertama dan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan. Ketika berbicara orang percaya ataupun yang disebut dengan orang Kristen, ada begitu banyak hal yang dilihat. Ketika saya katakan saya orang Kristen, tentu yang dilihat siapa yang dipercayai, bagaimana pola hidupnya, siapa orangnya. Berbicara orang Kristen berarti ada begitu banyak unsur-unsur yang harus dilihat. Berarti ada suatu perbedaan dengan orang yang tidak percaya ataupun yang disebut orang yang tidak Kristen. Kita lihat dalam pembacaan yang tadi dikatakan bahwa bagaimana dasar menjadi orang percaya yang benar. Yang pertama kita lihat di sini bagaimana dikatakan jadilah penurut-penurut Allah. Jadi dasar kehidupan orang percaya adalah menjadi penurut-penurut Allah. Bukan penurut-penurut yang lain. Bukan menuruti aturan-aturan yang lain. Tapi menuruti perintah Allah, yaitu firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Tapi pertanyaan bagaimana seseorang ataupun bagaimana orang percaya itu dapat menuruti firman Allah jikalau kehidupannya sangat jarang untuk ikut ibadah, sangat jarang untuk baca firman Tuhan, sangat jarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mustahil dikatakan bahwa orang tersebut menjadi penurut Allah. Itulah dasar kehidupan orang percaya, menjadi penurut-penurut Allah. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah dikatakan di dalam ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita. Dan hiduplah di dalam kasih. Dasar kehidupan orang percaya adalah hidup menjadi penurut adalah hidup di dalam kasih. Kalau kita hidup penurut Allah, maka sungguhnya kita harus menunjukkan hidup di dalam kasih. Ketika berbicara mengenai kasih, tentu semua agama, semua kebudayaan mengajarkan yang namanya kasih. Bukan hanya agama Kristen yang mengajarkan kasih. Tapi pertanyaan bagaimana perbedaan kita, kasih yang kita lakukan dengan dengan agama yang lain, dengan kebudayaan yang lain. Itu yang harus kita renungkan.
Di mana letak perbedaannya? Tapi sangat jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya apa? Bahwa patokan kasih ataupun yang menjadi model kasih yang kita lakukan adalah seperti kasih Kristus kepada kita. Bahwa kita harus melakukan kasih dengan kebenaran. Tidak cukup hanya kata kasih tanpa kebenaran. Jangan kita melakukan kasih dengan mengurangi kebenaran. Itu akan sangat salah. Ketika saya membaca ini, saya mengingat bagaimana perbedaan kami di dalam keluarga. Kami ada 3 bersaudara. Ya memang anak pertama itu sudah dituntut harus bertanggung jawab ya. Tapi saya melihat bagaimana saudara-saudara saya yang 2 ini, adik-adik saya yang 2 ini. Waktu kecil mereka, mama papa saya begitu mengasihi mereka, begitu menyayangi mereka. Hal yang kelihatannya itu pertama ketika saya sekolah, saya mengenal yang namanya handphone ini mau ke Surabaya. Tahun 2011, jadi saya masih 19 tahun sebenarnya pegang handphone. Tapi adik-adik saya, karena orang tua saya sangat mengasihi adik-adik saya. Dari SD pun mereka sudah memiliki handphone. Wah, tidak boleh, sekarang harus ngikut teman-temannya. Orang tua saya begitu mengasihi, tidak mau dilatih bagaimana cara kerja, tidak mau dilatih bagaimana untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri pun harus dimandikan, harus dikasih makan. Tapi ketika saya melihat, ketika papa mama saya tidak ada, ketika papa mama saya meninggal, saya melihat bagaimana mereka kesusahan untuk mengurus dirinya sendiri. Apalagi adik saya nomor 2. Tiap bulan, tiap tahun saya harus mendengarkan kabar sukacita dari dia. Tidak tahu bagaimana harus dilakukan, tidak tahu cara hidup yang baik, tidak tahu mencari hidup yang baik. Karena sudah terbiasa. Tidak diberikan tanggung jawab karena sudah terbiasa mama papa yang mengerjakan semua. Inilah yang disebut dengan kasih tetapi mengurangi kebenaran. Kasih tetapi tidak menunjukkan kebenaran. Tapi beda yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Kasih yang begitu luar biasa. Dia berkorban bagi saya. Dia menolong hidup saya. Yang tidak seharusnya saya layak untuk menerima itu. Dia selamatkan saya. Dia kasih tahu kebenaran melalui firman-Nya. Ini yang harus kamu lakukan. Ini dan ini dan ini. Bapak Ibu yang saudara ini kasih Tuhan. Lakukanlah kasih. Tapi janganlah kurangi kebenaran itu. Seringkali juga orang percaya ataupun kita sering mungkin mendengar ketika kita menegur seseorang melakukan dosa, ketika kita menegur dosa, wah kasar, tidak murah hati, tidak kasih. Tapi sebenarnya itu keliru. Lakukanlah hal yang benar.
dengan penuh kasih. Kita tidak boleh mengurangi kebenaran demi kasih juga. Atau mengurangi kasih demi kebenaran. Asalkan tetapi kita harus membuat seimbang kedua-duanya. Kita mengasihi seorang, maka kita kasih tahu, kita memberitahukan bagaimana kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Sehingga kita menolong orang tersebut, sehingga kita membawa dia mengenal Tuhan lebih benar. Seperti Kristus juga telah lakukan bagi kita. Itu yang dapat saya sharingkan bagi kita. Perbanyaklah berbuat kasih dan perbanyak jugalah berbuat kebenaran. Sehingga banyak orang yang diberkati lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Serahkan kepada Bapak Gembala. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau memberkati Saudara Pendeta Pembantu Gunadi bersama dengan istrinya yang Tuhan karuniakan perpanjangan pernikahan mereka Tuhan. Untuk 1 tahun berlalu sudah Tuhan sertai, sudah Tuhan berkati luar biasa.
Engkau mengasihi mereka Tuhan. 1 tahun lagi Tuhan tambahkan dalam usia pernikahan mereka. Kami doakan, berkati Tuhan pernikahan ini. Jadikan mereka menjadi pasangan suami istri yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan juga menjadi teladan bagi jemaat, teladan bagi rekan kerja, teladan dimanapun kedua hamba-Mu suami istri berada. Di tempat mereka melayani, di gereja kami Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, di tempat mereka melayani juga, di lembaga-lembaga pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadikan mereka berdampak, berbuah, segala apa yang mereka rindukan, yang mereka berdua doakan hari-hari ini Tuhan. Tuhan menjawab doa, mendengar. Baik itu keluarga, dimanapun mereka berada, pelihara Tuhan, sertai segala pergumulan-pergumulan lainnya juga Tuhan tolong campur tangan. Rencana-rencana yang sedang mereka rencanakan juga untuk akhir tahun ini, Tuhan kiranya menyertai dan mencukupkan segala keperluan kebutuhannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan lemah dan pemulihan. Tuhan campur tangan untuk sidang jemaat-Mu yang sakit. Satu persatu Tuhan mengunjungi mereka dengan kuasa mujizat dan kesembuhan dari Engkau Tuhan. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang telah lama mengabaikan dirinya untuk tidak beribadah Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tarik mereka kembali kepada Tuhan, untuk mereka tekun, untuk mereka tetap setia. Ibadah itu bermanfaat untuk hidup masa kini maupun hidup yang akan datang. Kami doakan jika ada yang menghadapi pergumulan persoalan, campur tanganlah Tuhan, membela mereka untuk mereka datang kepada Tuhan. Jika ternyata masalah itu seizin Tuhan, ingatkan mereka bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan majelis yang ada di dalam kota Surabaya, Sidoarjo, yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada. Tuhan sertai, lindungi, berkati. Seluruh panitia Natal, lindungi Tuhan, berkati. Seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang sekolah minggu hingga yang lanjut usia, di rumah kami masing-masing maupun yang ada di panti ini. Seluruh pengasuh, Ibu Selvi sebagai pimpinan di sini, seluruh sidang jemaat yang ada di Sidoarjo, Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala pergumulan-pergumulannya, kami tahu Tuhan akan campur tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa syukur kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan di dalam tangan kasih karunia-Mu. Berkat Allah tercurah atas sidang jemaat. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi bagian kita. Diberkatilah kita sekalian hari ini lagi. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.